Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Masih semangat belajarnya? Masih. Kalau semangat, kita sekarang gugur absen dulu. Cahyani, Hadir. Sofi, Hadir. berarti hadir semua ya. Ya. Hari ini ada yang tahu pelajarannya apa? Tidak. Hari ini kita belajar tentang tema 2, tentang udara bersih bagi kesehatan. Ada yang tahu apa aja yang berhubungan dengan udara bersih bagi kesehatan? Oksigen, pintar. Ada lagi? Hidung. Berarti kalau hidung juga berhubungan dengan apa? Paru-paru. Hidung dan paru-paru itu berhubungan karena berhubungan dengan Pernafasan. Ya, pinter semua hari ini. Sekarang duduk yang rapi dulu. Duduk yang rapi, Ibu akan menjelaskan tentang udara bersih bagi kesehatan. Terkait materinya hari ini, organ-organ pernafasan yang ada pada manusia. Sekarang yang pertama, kalau kita berhubungan dengan udara bersih bagi kesehatan, terutama dengan organ pernafasan manusia, pertama bernafas. Ada yang tahu bernafas itu apa? Tidak. Jadi bernafas itu proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Apa? Menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Ya, pinter. Jadi bernafas itu adalah proses di mana kita menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Yang kedua, terus bagaimana caranya proses pernafasan itu? Sekarang kita lihat di depan ini. Nah, ini lihat. Ini namanya media pembelajaran tentang alat pernafasan manusia. Jadi, alat pernafasan manusia yang pertama itu dimulai dari hidung. Mana hidungnya? Ya, ini adalah hidung. Jadi, hidung adalah alat yang pertama untuk menghirup oksigen yang akan masuk ke dalam tubuh. Di dalam hidung ada yang namanya silia. Jadi silia itu berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ke dalam tubuh agar udara itu bersih. Jadi setelah kita dari hidung, lalu ada faring. Apa itu faring? Faring adalah persimpangan antara tenggorokan dan kerongkongan. Ini kita lihat, di sini kan ada hidung, ini kerongkongan, dan ini ada tenggorokan. Jadi faring ini adalah pertemuan antara tenggorokan dan kerongkongan. Di dalam faring ada yang namanya saluran epiglotis, di mana saluran epiglotis ini berfungsi untuk menjalankan antara kerongkongan dan tenggorokan. Faring ini adalah pertemuan antara tenggorokan dan kerongkongan. Di dalam faring sini terdapat yang namanya saluran epiglotis, di mana saluran epiglotis ini berfungsi untuk mengatur jalannya udara atau jalannya itu antara pernapasan dan pencernaan itu agar seimbang. Jadi kalau kita berbicara, berarti saluran yang dari tenggorokan itu menutup. Kalau kita menghirup oksigen, jadi saluran yang ada pada kerongkongan itu terbuka dan saluran yang pada tenggorokan itu akan tertutup. Selanjutnya kita berbicara tentang laring. Laring ini adalah pangkal tenggorokan yang membawa udara menuju trakea. Trakea sendiri saluran pernafasan yang memisahkan antara paru-paru dan organ pernafasan bagian atas. Organ pernafasan bagian atas tadi ada apa saja? Setelah hidung? Pinter. Jadi setelah itu kita menuju di bronkus. Bronkus adalah percabangan dari trakea. Kita lihat kan ini trakea. Nah, ini bercabang 2. Jadi bronkus itu terbagi menjadi 2. Bronkus kanan dan kiri. Pintar. Selanjutnya kita beralih pada ini. Yang percabangan antara bronkus itu dinamakan bronkeolus. Nih, seperti ini. Contohnya kita kalau pada pohon, itu kan pohonnya bercabang yang namanya ranting.
Kalau dalam pernafasan yang namanya bercabang antara bronkus ini dinamakan dengan bronkeolus. Tahu berarti bronkeolus itu apa? Bercabang dari bronkus. Benar. Yang selanjutnya kita tentang alveolus. Ada yang tahu alveolus ini berbentuk seperti apa? Bulat. Alveolus itu berbentuk seperti anggur. Kita lihat bulat-bulat itu alveolus. Jadi fungsi alveolus ini untuk pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Kan kalau kita bernafas kita menghirup oksigen. Jadi di sini pertemuan antara oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya kita membahas tentang ini, paru-paru. Paru-paru kita ada berapa? Bentar, yaitu paru-paru kanan dan kiri. Jadi paru-paru kanan dan kiri ini memiliki perbedaan, yaitu kalau paru-paru kanan itu lebih besar. Kenapa paru-paru kanan lebih besar? Karena dalam paru-paru kanan ini mempunyai 3 lobus atau 3 lapisan. Kalau dalam paru-paru kiri hanya mempunyai 2 lobus. Selanjutnya kita membahas tentang paru-paru, kita beralih pada diafragma. Diafragma ini adalah otot yang berada di bawah paru-paru. Sudah tahu kan alat pernafasan itu sudah ada apa saja? Lari, gerak, bronkus, paru-paru, sekarang pelajarannya capek ya kalau kita cuma belajar, terus kita cuma mendengarkan, capek. Sekarang kita Ibu Guru ajari untuk bernyanyi. Jadi kita akan bernyanyi. Kenapa kok bernyanyi? Agar materinya cepat dihafal. Ibu Guru punya 2. Sekarang kalau nyanyi dengarkan Bu Guru dulu ya. Lihat ke depan. Organ pernafasan manusia, hidung, faring, lalu laring, trakea, lalu bronkus, bronkeolus, alveolus. Bisa? Sekarang kita sama-sama. 1, 2, 3. Organ pernafasan manusia, hidung, faring, lalu laring, trakea, lalu bronkus, bronkeolus, alveolus. Kurang semangat nyanyinya, yang semangat biar cepet Ayo sekarang 1 kali lagi. Organ pernafasan manusia, hidung, faring, lalu laring, trakea, lalu bronkus, bronkeolus, alveolus. Tepuk tangan, pintar nyanyinya. Jadi materi hari ini tentang alat pernafasan pada manusia. Selanjutnya kita akan kembali lagi dari sini. Bernafas tadi adalah proses di mana kita memasukkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Ini sekarang kita lanjut tentang bernafas. Bernafas tadi adalah proses menghirup oksigen dan mengeluarkan apa? Karbon dioksida. Sekarang kita dengarkan bernafas. Dalam bernafas itu ada yang dinamakan inspirasi dan ada yang dinamakan ekspirasi. Kalau inspirasi itu adalah proses menghirup oksigen yang masuk ke dalam tubuh. Contohnya seperti ini, kita lihat ya. Kalian lihat. Nah, ini. Kalian tahu namanya apa tadi? Ya, di dalam tadi kalau inspirasi itu kan proses masuknya oksigen ke dalam tubuh. Dan yang terjadi kalau kita menghirup oksigen, volume rongga dada yang ini akan mengembang dan paru-paru juga akan mengembang. Coba kita lihat. Benar, kalau kita menghirup berarti ini Pak. Selanjutnya kita tentang yang namanya ekspirasi. Kalau ekspirasi itu kebalikan dari inspirasi. Kalau inspirasi tadi kita adalah menghirup oksigen, berarti kalau inspirasi adalah melepaskan. Contohnya seperti ini. Ini kan kita proses inspirasi. Jadi kalau rongga dada ini mengecil, nah ini berubah mengecil seperti ini, itu berarti proses ekspirasi.
Ada yang ditanyakan? Ada. Apa? Adakah organ yang melindungi paru-paru? Wah, pintar pertanyaannya ya. Adakah organ yang melindungi paru-paru? Jadi paru-paru ini apakah dilindungi? Jadi ada yang dinamakan bukan organ sebenarnya, yaitu selaput yang melindungi paru-paru. Namanya pleura. Apa namanya? Pleura. Pintar. Berarti udah paham dari sini kita belajar tentang organ tadi. Terus kita juga melakukan pernafasan, inspirasi dan ekspresi. Sudah paham? Sudah. Pintar. Sekarang Ibu kasih tugas. Tugasnya adalah kalian membuat tentang bagan alat pernafasan pada manusia. Jadi bagannya ini bisa berupa panah-panah atau kalian gambar. Nanti perwakilannya satu maju ke depan. Bisa? Sekarang kalian kerjakan. Kalau tidak bisa nanti Ibu ajari. Ayo. Sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Pintar-pintar sekali mengerjakan. Siapa yang berani maju ke depan? Perwakilan satu. Saya. Oh ya, Safi maju ke depan. Tangan buat Safi yang berani maju ke depan. Di sini. Nah. Wah, ini dijelaskan di mana sama teman-temannya? Bagan alat pernafasan dimulai dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkeolus, paru-paru, alveolus. Wah, bagaimana? Benar apa tidak jawabannya? Benar. Tepuk tangan buat Safi. Kak Safi kembali ke tempatnya. Bagus sekali jawabannya ya. Sudah mengerjakan tugas, tadi sudah bernyanyi, sudah dijelaskan. Berarti semua udah paham apa belum materinya? Sudah. Kalau udah paham materinya tentang apa aja hari ini? Organ pernafasan. Iya, tentang organ pernafasan manusia. Organ pernafasan tadi terdiri dari apa saja? Hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkeolus, alveolus, paru-paru, diafragma. Tadi dalam pernafasan itu ada yang namanya apa? Dalam proses pernafasan ada dua. Inspirasi. Ya, terus ekspirasi. Ya, benar sekali. Jadi dalam proses nafas tadi ada dua yang dinamakan inspirasi dan ekspirasi. Kalau inspirasi tadi menghirup apa? Oksigen. Ya. Kalau dalam ekspirasi tadi apa? Melepaskan apa? Oksigen. Loh, kok melepaskan oksigen? Tadi sudah karbon Dioksida. ya, karbon dioksida. Jadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida terletak di mana tadi? Di alveolus. Iya, pintar di alveolus. Biar alat pernafasan tadi hafal, kita nyanyi satu kali lagi ya. Masih semangat kan? Masih. Ya, kita nyanyi satu kali lagi. 1, 2, 3. Organ pernafasan manusia, hidung, faring, laring, trakea, lalu bronkus, bronkeolus, alveolus. Jadi kita sudah refleksikan materi hari ini tentang alat pernafasan. Tadi sudah nyanyi untuk menghafal. Sekarang waktunya pulang. Mau pulang apa tidak? Mau. Sebelum pulang kita berdoa dulu. Siapa yang pimpin doa? Sofi, ya Sofi pimpin doa. Berdoa dimulai. Selesai. Sekarang boleh pulang ke rumahnya, tapi ada hadiah sebelum itu. Jangan lupa di buku temanya dikerjakan halaman 28. Berarti hadiahnya apa? Mengerjakan halaman berapa? 28. Nah, sekarang boleh pulang. Sebelum pulang,